Hai guys, kembali lagi bersama Abil, masih cantik. Ini kursi kamu kemunduran tuh. Ya. Jadi hari ini kita ingin membuat sebuah konten Q&A seperti yang kita udah janjiin beberapa hari yang lalu. Karena kan udah lama banget kita nggak bikin konten Q&A. Oke, pindah angle teman-teman. Tadi soalnya jatuh kameranya. Ya, jadi ini pertanyaan lumayan banyak. Maksudnya nggak cuma satu orang yang nanya tentang pernikahan. Dia tanya, Kak Abil, gimana cara kakak menghadapi pernikahan yang tidak direstui orang tua? Padahal sudah sama-sama sayang dan nyaman. Apa tetap dilanjutkan atau tidak? Kalau kamu? Ya lanjutkan lah. Kenapa? Kalau kamu cinta ya perjuangkan. Kalau nggak cinta nggak usah berjuang. Kan cuma restu doang. Restu kan belum tentu nggak restu, nantinya nggak restu kan. Restu kan bisa diperjuangkan. Selama alasan kamu memperjuangkan itu kuat. Misalkan nggak direstuin gara-gara cowoknya miskin misalkan gitu. Ya kan harus diperjuangkan kan kalau yang kayak gitu alasannya. Tapi tergantung alasan juga sih. Kalau alasannya masuk akal, misalkan karena calon suami kamu pakai narkoba, ya itu baik kan orang tua kan, maksudnya kalau kayak gitu. Kalau cuman alasannya kayak dia nggak sekolah, atau dia nggak berduit, dia belum ada kerja, ya itu sih alasan yang maksud aku bisa diperjuangkan kalau alasan yang kayak gitu. Menurut kamu? Sama sih. Sama kan? Ya maksudnya kalau masih ada peluang untuk bisa diperjuangkan, kenapa nggak diperjuangin dulu aja? Iya. Intinya kita harus mencoba dulu sebelum, ya kita kan nggak tahu hasil akhirnya kayak apa. Jadi jangan nyerah dulu, tapi perjuangin dulu aja. Terus dari Fitri Mulyana, Kak Abil gimana cara kakak dalam mengatur keuangan saat jadi anak kos dulu? Soalnya aku uangnya masih di pertengahan tanggal, udah menipis kak. Dan ceritain biaya hidup di Bandung itu mahal atau murah. Soalnya ada rencana mau nyambung S2 ke sana. Coba kamu dulu. Sebagai kamu lah dulu lah. Ngatur uang atau? Ngatur uang zaman dulu. Waktu kuliah aku jujur aku ngatur uang. Jadi karena gimana sistemnya? Sistem aku kan dulu sama orang tua aku, kalau habis ya tinggal minta gitu. Jadi kalau dua hari habis ya minta, 3 hari habis ya minta gitu. Jadi kayak zaman dulu kan dikasih misalkan 1,5 juta, 3 hari habis minta. Kayak gitu kalau aku jangan dicontoh ya. Terus kalau biaya hidup di Bandung itu dibilang murah nggak murah, dibilang mahal nggak mahal, tengah-tengah lah. Tapi tergantung juga ya, itu kalau biaya secara makan normal ya, tapi tergantung gaya hidup. Kalau gaya hidupnya tinggi ya mahal, tapi kalau gaya hidupnya rendah ya murah-murah aja. Sebenarnya bisa-bisa aja hidup dengan uang yang pas-pasan juga gitu. Jadi tergantung gaya hidup kamu gitu. Kalau ngikutin gaya hidup aku dulu ya jangan gitu. Contoh yang nggak baik kalau aku zaman dulu. Kalau udah pas sudah aku mulai menua umurnya, pas kuliah tuh aku udah mulai sadar tuh mengontrol uang tuh gimana. Jadi kalau uang tuh sebisa mungkin ya seberapa yang ada dicukup-cukupin gitu, dicukup-cukupin. Kalau bisa jangan minta. Nah kalau aku kayak gitu yang terakhir gitu. Tapi tobatnya kan udah lama gitu, udah tua baru tobat. Kalau bisa ya jangan kayak aku gitu. Ya kamu lah pengalaman ngontrol uang gitu kan. Kalau aku zaman dulu ya kalau misalnya kamu udah nonton cerita-cerita aku zaman dulu, kalau aku caranya tuh gini. Jadi kalau misalnya orang tua aku transfer duit 500.000 gitu ya, 500.000 tuh untuk makan sebulan misalnya. Wah, tapi sebulan ya? 500.000 sebulan? Bahkan pernah ditransfer 300.000 karena ya adanya cuma segitu gitu. Salut aku maksudnya misalnya nih orang tua aku lagi ada duit 500.000, itu dikirim ke aku. Ya sebenarnya nggak dipatok juga harus 500.000 sebulan gitu, sehabisnya juga. Cuman kan aku sebagai anak tuh harus sadar diri ya kan. Harus sadar diri gitu. Kalau aku sih mikirnya dulu kan karena orang tua ada, ya udah kan, gitu, sikat gitu aja gitu. Makanya itulah perbedaan. Maksudnya gitu. Jadi kalau misalnya orang tua aku transfer duit 500.000, nah aku tuh harus mikir keras gitu. Jadi 500.000 ini aku bagi untuk apa nih biar cukup gitu. Jadi misalnya 250.000 itu untuk makan. Jadi makan itu harus bener diirit
banyak banget. Mau makan apa deh yang cukup 250.000 sampai cukup sebulan gitu. Pikir coba kamu. 250 kayak 2 hari ya. Terus 250-nya lagi itu untuk kebutuhan. Karena kan anak kuliah tuh kan banyak kebutuhannya, kayak misalnya ngeprint kan biasanya, atau segala macam, atau tugas. Itu tuh yang 250.000-nya lagi. Jadi intinya selamatin dulu uang makan. Itu paling penting, karena percuma kamu punya duit tapi kamu nggak mikirin uang makan kamu untuk besok tuh apa gitu. Terus kalau biaya hidup menurut aku pribadi lumayan mahal ya, maksudnya dibanding yang lain. Cuman enaknya di Bandung itu apa yang banyak yang murah juga kalau kita pintar milih makanan. Ya itu yang aku bilang kan tergantung gaya hidupnya. Iya. Kalau gaya hidupnya yang wah ya mahal. Kabil, cara kakak menghadapi orang yang misalnya ada yang nggak suka sama kakak dan hasut teman lainnya, gimana kak? Dan setelah itu dia buat bisnis serupa, padahal yang lebih awal kan Kak Abil, gimana kak? Semoga dijawab. Coba. Aku pernah mengalami itu tuh, tapi bukan buka bisnis ya, kayak misalkan satu teman aku nggak suka sama aku gitu, terus dia ngehasut teman-teman yang lainnya. Ada juga, aku pernah juga mengalami hal kayak gitu. Aku menyikapinya gimana ya? Aku temuin orangnya yang berkasus sama aku gitu. Yang pertama itu tanya salahnya aku di mana. Kalau aku memang ada salah ya aku pasti minta maaf, diselesaikan gitu. Walaupun nantinya nggak akan bisa jadi hubungan baik kayak dulu lagi gitu, ya nggak masalah. Kalau aku sih orangnya nggak butuh teman banyak. Kalau aku yang penting teman dikit tapi baik gitu, daripada teman banyak tapi palsu. Terus kalau yang buka bisnis ya? Apa dia buka bisnis sama? Buka bisnis serupa. Ya kalau orang buka bisnis serupa ya nggak masalah. Ya namanya bisnis ya, kita harus siap dengan kompetitor. Mau teman sendiri mau siapapun itu ya, bukan jadi musuh juga. Ya namanya kompetitor ya kompetitor. Ya nggak? Yeah. Ya, kalau yang namanya teman itu teman gitu, ya nggak masalah. Namanya rezeki udah ada yang ngatur. Kalau aku sih nggak masalah. Kalau dari aku pribadi, kalau misalnya ada orang yang menghasut teman kita untuk tidak menjadi nggak suka sama kita, ya udah sih. Kalau kata orang Sunda mah antep weh gitu pokoknya nama. Karena maksudnya kalau misalnya ada orang teman kita nih kehasut sama orang lain gitu, berarti dia bukan teman yang baik. Berarti dia bukan teman kamu, karena dia sebenarnya nggak tahu kamu siapa gitu. Dia nggak tahu kamu kayak gimana gitu. Karena sebenarnya sebaik-baiknya teman adalah orang yang paling mengerti kita. Orang yang nggak gampang terhasut sama omongan orang lain gitu. Intinya kalau dia teman kita, kalau dia dihasut orang, dia pasti nanya ke kita dulu bener enggaknya. Nah gitu, bukan malah langsung tiba-tiba ngemusuhin kita. Iya. Oh no. Pasti, maksudnya dicari dulu nih, kok apa sih bener nggak sih gitu. Karena banyak orang yang iri sama pertemanan kita gitu. Ngelihat kamu sama teman kamu akrab, terus yang satu lagi nggak suka, ya bisa aja kan dia menghalalkan segala cara untuk gimana cara supaya kalian nggak temenan lagi gitu. Azizah Wid, dia bilang cara istiqomah pakai hijab. Ini gampang sih intinya mah. Nggak nanya aku dulu. Oh iya, kalau kamu kan Abil yang kamu kan nggak pakai jilbab. Kalau cara istiqomah menurut aku ya aku ingat aja gitu. Karena kan hijab itu pada saat akil balik itu udah wajib banget kan dipakai sama perempuan gitu. Kalau kamu sayang sama orang tua kamu sayang apa? Kalau misalnya kamu belum nikah, kalau kamu sayang sama orang tua kamu, sama ayah kamu pasti bakal pakai jilbab. Karena satu langkah kamu keluar rumah dengan keadaan aurat kamu terbuka, itu pasti tanggung jawab orang tua kamu sampai sana nanti. Apalagi kalau misalnya kamu udah nikah gitu, itu kan tanggung jawab suami, tanggung jawab orang tua juga. Ya kalau misalnya kamu sayang sama suami, kamu sayang sama ayah kamu pasti melakukan yang terbaik dengan menutup aurat kamu. Tuh. Dari Farida, terus dia bilang gimana caranya supaya suami peka. Kamu nggak bisa berharap suami kamu peka, please. Sama halnya suami juga nggak bisa berharap istri peka. Karena lagi-lagi nih misalkan kayak aku adalah seorang suami yang kurang peka. Kalau aku caranya kadang Abil juga bilang kamu tuh harus peka ya. Aku cuma jawab satu, aku bukan penyihir, aku nggak tahu apa yang ada di pikiran kamu. Jadi kalau kamu pengen sesuatu, kamu butuh sesuatu, kamu ngomong sama aku, jadi aku tahu. Nah gitu. Sama juga halnya aku nggak bisa berharap Abil tahu apa yang aku pikirin, apa yang aku mau. Ya kalau aku butuh sesuatu, ya aku tinggal ngomong, itu aja sih. Ngomong makanya. Iya ngomong kamu tuh. Ngomong kamu.
Kamu ngomong, kalau mau tuh ngomong. Jangan udah. Gimana supaya bikin suami peka? Yang pertama, kalau aku kan kadang kan perempuan tuh emang males gitu ya ngomong sama suaminya, pengen suami tuh peka sendiri gitu tanpa Nikah aja mau dikasih penyihir. tahu. Makanya aku tuh suka misalnya pengen waktu itu kan iPhone Samsung apa X10 ya. Terus Samsung 10 S10 Plus. Nah itu aku kode taruh di story, nanti dia pasti lihat. Nggak hari ini, mungkin besok sebelum 24 jam dia lihat. Nanti kenapa ya kamu update itu, pasti dia nanya gitu. Kalau enggak ya bikin suamiku jahat. Nanti juga dia tahu pasti aku pengen beli make up ya kan. Meracau. Gitu cara-caranya, tips-tips dari aku. Dari Amelia Novianti 11. Apa aja sih Kak suka dukanya kalian dari awal nikah sampai di titik sekarang? Oh, panjang itu perlu ceritain. Yang paling ini Apa? yang paling ngena lah. Yang paling ngena tuh ya. Sudah HP, Pak. Yang paling ngena tuh kalau aku pribadi sih ya, karena emang anaknya dari zaman dulu manja, serba ada lah gitu ya, serba ada disediain sama orang tua. Pas udah menikah, pas mau ngatur keuangan sendiri segala macam tuh awalnya berat. Apalagi waktu dulu kita pernah, kalau kalian nggak tahu, ini jarang diceritain tapi kalian harus tahu nih ceritanya. Dulu aku sama Abil waktu awal pindah ke Pekanbaru dari Tembilahan, awal nikahnya kita Tembilahan tuh di rumah orang tua aku, habis itu kita ke Pekanbaru. Nah di Pekanbaru itu kita cuma megang duit tinggal 500.000. Itu dimana Cila udah ada, dan Cila itu susunya kan sufor dari awal. Nah itu gimana pusingnya aku sama Abil, harus ngatur uang segala macam ya itu tadi, manajemen uang tuh harus benar. Jadi walaupun 500.000 ya gimana caranya harus cukup. Nah gitu. Terus juga kerjanya yang rajin ya, biar dapat juga rezekinya lebih lagi ya, gitu aja sih. Yang paling sedih sih itu aku. Iya bagus tuh gitu. Kalau dari aku pribadi ya suka dukanya banyak banget lah ya. Dukanya aja, kalau suka mah orang udah tahu lah kalau suka. Dukanya itu ya maksudnya kan yang ya, paling duka aja, yang paling duka ya menyatukan dua kepala menjadi satu. Itu apalagi kan maksudnya kita kan maksudnya yang menikah tuh kan emang, kalau kita sama keluarga itu kan emang dari kecil gitu dibangun. Kalau sama suami kan kita sebelumnya kita nggak kenal siapa dia, terus kita mencoba untuk menyatukan pikiran menjadi satu gitu. Kalau misalnya kita berantem, kadang kita sama-sama egois, kita harus belajar sama-sama dewasa. Ya kayak gitulah, maksudnya rumah tangga kan pasti ada aja berantemnya gitu. Gimana caranya supaya kita bisa menyelesaikan masalah. Terus kayak misalnya keuangan, kebanyakan orang sih ya awal pernikahan tuh pasti problemnya keuangan. Karena maksudnya mereka harus belajar manage uang gitu, dibagi, apalagi nanti pada saat mereka udah punya anak gitu, karena banyak yang harus dipikirin gitu sih kalau dari kita ya. Dari Bila_Azari, hal apa yang dilakuin selama LDR supaya nggak berantem terus? Coba tanya yang di belakang. Apa Pak? Coba tips. Ke tengah dong Pak, ke tengah dong. Skip aja. Tolong jelaskan, kalau kami kan agak-agak lupa gitu, karena udah lama kejadiannya. Coba Pak yang mesti menjalani Pak, tips supaya tidak sering berantem gitu selama LDR. Komunikasi aja. Terus ya komunikasi kan pasti, nggak mungkin lah kalau nggak komunikasi. Ya intinya kan memang komunikasi. Kalau kita LDR itu komunikasi dijaga, karena sebenarnya LDR itu penuh dengan kecurigaan, apalagi awal-awal LDR, benar nggak Pak? Iya, maksudnya selain komunikasi itu apa gitu? Intinya sih komunikasi kalau aku. Entah saling percaya atau apa. Saling percaya itu kan rasanya dari awal kan komunikasi. Ya kan bisa komunikasi tapi dia sebenarnya kayak Nih, misalnya bohong-bohong. Rasa percaya tanpa komunikasi apa jadi? Ada loh yang orang kayak zaman dulu sebelum sama kamu, Abi pernah LDR. Tuh ya, LDR kita dibilang komunikasi, rajin kita komunikasi. Cuman ternyata komunikasi itu palsu. Ngeri gak sih? Ya dianya aja ya iya, tukang selingkuh. makanya saling percaya kan itu tadi.
itu kan saling percaya. Kamu percaya sama dia, tapi dia bohongin kamu. Saling percaya percuma kan? Berarti kan bukan dari kedua belah pihak. Percuma kan? Iya beda, Bo. Intinya harus percaya dari kedua belah pihak, nggak bisa cuma dari satu orang. Iya, dia percaya sama kamu percaya sama dia kan? Enggak. Apa sama-sama percaya kan? Enggak. Cuman dia percaya sama kamu, dia selingkuh di belakang kamu. Kamu kan percaya sama dia, dia percaya sama kamu. Iya kan? Intinya kalau sayang nggak bakal ngelakuinnya. Iya. Rasa sayang itulah dan intinya, komunikasi. ya. Nah, kalau kita sayang, kita nggak akan ngerasain namanya jenuh, rasanya bosan, rasanya apa? Rasanya mau selingkuh itu nggak ada kalau kita sayang. Nah gitu. Kalau kita nggak sayang ya baru ada rasa mau selingkuh, lirik sana lirik sini. Terus juga kalau kita, apalah arti sebuah cinta tanpa komunikasi yang baik? Iya, ketika komunikasinya nggak baik, ya percuma. Kita mau kemana ya? Lurus aja. Rumah ya? Lurus aja. Lanjut aja ya. Aish dari Vida.12. Kak, gimana caranya menguatkan diri saat kita belum diberi titipan buah hati? Yang menguatkan diri ya intinya tutup telinga aja. Dia menguatkan diri itu sebenarnya itu bukan karena dia belum punya, pasti itu dari luar, dari omongan orang. Itu yang paling berat sebenarnya ketika kita belum dipercaya sama Allah, mempunyai keturunan itu omongan orang yang paling susah di handle sama telinga gitu. Intinya kita harus tutup telinga, jalani aja hidup dengan baik, terus berusaha dan berdoa. Insya Allah segera diberi kepercayaan sama Allah, mempunyai momongan. Itu aja sih. Kalau dari aku pribadi ya tutup telinga, terus ya tetap ikhtiar, jangan lupa berdoa, harus selalu sabar karena yang namanya orang di luar, bahkan kadang keluarga sendiri pun nggak ngerti keadaan kita tuh kayak apa gitu. Jadi intinya ya harus sabar-sabar aja, karena kita nggak bisa menutup banyak mulut yang jahat gitu. Lebih baik dua tangan buat menutup dua telinga kamu. Dari Hikmah Restu, Kak Bil, gimana caranya biar suka sama kuliah? Soalnya aku tuh kuliah tapi materi Aku suka banget kuliah. Dulu. Aku tuh mana aja deh tadi kan, biar suka sama kuliah. Soalnya aku tuh kuliah tapi materi mata kuliahnya jarang ada yang masuk ke otak. Jadi kalau habis pelajaran ya udah lewat aja gitu. Gimana Kak Bil solusinya biar senang sama kuliah dan pelajarannya tuh bisa masuk ke otak gitu, nggak asal lewat aja. Coba yang sebagai yang pengalaman ya. Sebagai yang paling cinta dengan kuliah ya. S3 saya. Ini. Tolong jelaskan. Bagaimana cara mencintai kuliah? Kuliahlah 7 tahun. Itu tanda dia mencintai kuliah. Iya, benar. Ya intinya kalau kita mau paham ya kita belajar itu kan. Kalau kita mau cinta ya pilihlah jurusan sesuai dengan apa yang kamu suka, bukan orang lain suka. Yeah. Itu aja sih. Walaupun misalnya kamu suka gambar gitu, tapi orang tua kamu suruh kamu masuk manajemen, ya kamu bakal lebih nyaman masuk yang mana gitu kan, yang menjalankan kamu. Jadi ambillah misalnya kuliah menggambar di kafe tuh, ambil, jangan ngambil manajemen karena kamu nggak bakal nyaman. Sama kayak aku dulu, aku bingung aku mau kuliah ngambil jurusan apa, karena aku nggak suka hitungan gitu, nggak suka hitungan orangnya. Pilihlah manajemen nih, ada hitungan juga, berharap nggak ada hitungan, ternyata banyak hitungannya cuy. Tapi iya itu si Eva tuh administrasi, sampai aku akhirnya ya udah dijalani. Tapi tetap bagian hitungan mah aku paling gak suka juga. Tetap aku nggak bisa masuk otak itu. Ambil mah 1 tambah 1 aja kalkulator ya, saking nggak suka hitungan. Sampai sekarang itu yang 2 tambah iya, yang 2 tambah 2 berapa? Apa-apaan, meracau. Intinya kita tidak bisa memaksa kita untuk suka sama sesuatu hal gitu. Iya, nggak 2 tambah 2 juga. Iya, tetap aja gitu. Payah itu. Dari STFTMH15, Kabil minta pendapat bagaimana menurut Kabil dengan COVID-19 ini. Terus ada banyak orang yang menunda pernikahannya karena virus ini, menurut Kabil gimana? Ya, kalau menurut aku ya, COVID-19 ini ya memang
wabah yang sangat-sangat berbahaya dan bikin semua orang jadi nggak bisa berkegiatan, nggak bisa beraktivitas seperti normalnya. Ya berdoa aja semoga secepatnya ini rantai penyebarannya terputus dan nggak ada lagi di Indonesia, jadi kita bisa berkegiatan seperti semula lagi gitu kan. Orang-orang bisa bekerja lagi kan, apalagi yang sekarang kita kan kasihan tuh sama orang-orang yang harus bekerja tiap hari kan, kayak dokter, gojek atau apapun itulah yang butuh harus kerja hari ini gitu, atau memang diwajibkan bekerja hari ini, kayak orang-orang di perusahaan juga masih ada yang kerja kan kasihan mereka gitu. Mudah-mudahan ya segera hilang lah biar semuanya tenang gitu bekerjanya gitu. Terus kalau apa tadi yang pernikahan ya, pernikahan memang kadang ada yang memang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari dan memang gedung nggak bisa di cancel atau gimana, ya memang harus dilaksanakan juga gitu kan. Tapi ada yang kasus yang beberapa kayak tadi aku live ya, dia bilang ada pernikahan di resepsinya dibubarin sama Satpol PP. Tapi itu memang maksud aku nggak nyalain Satpol PP atau polisi, karena itu memang perintah dari pemerintah. Itu kita nggak bisa langgar, kita nggak bisa ngelanggar itu, karena itu memang bentuk pencegahan buat penyebaran si COVID-19 ini gitu. Ya kalau aku sih ya, kalau masih bisa resepsinya diundur dulu aja kalau bisa gitu kan. Jadi akadnya dulu aja, resepsinya nanti setelah corona ini hilang. Soalnya emang benar-benar setelah kejadian COVID-19 nih, perekonomian masyarakat tuh jadi emang benar-benar anjlok banget. Kita juga merasakan. Karena kita juga ngerasain gitu. Terus aku juga masih kasihan sama orang-orang yang masih kerja di tengah musibah ini gitu. Kayak buya aku sendiri pun masih kerja sampai detik ini. Kan maksudnya masih rentan banget kan, ini makin banyak di Indonesia. Semoga lah ya, maksudnya semoga virus mematikan ini cepat hilang. Jadi apalagi sebentar lagi Lebaran, puasa, ya semoga kita bisa melaksanakan ibadah seperti biasanya gitu. Dari malihat.ma, kegiatan di rumah apa aja kak? Aku makan, tidur, berak, tidur lagi, berak lagi, makan, tidur, berak lagi. Gitu. Yeah. Kalau aku sih ya biasa lah ya, ibu mah main sama anak, kasih makan, mandiin anak tidur, ya berak. Kalau enggak nonton Korea, nonton Lee Min Ho. Udah gitu aja. Kerja lah tetap. Aku mah kerja di rumah, tapi dari semenjak ada wabah ini aku memang benar-benar mengurangi, bahkan aku jarang banget keluar sekarang, padahal aku orangnya yang nggak betah diem di rumah, tapi emang nggak mau. Ke mall aja nggak pernah lagi. Ke mall aja nggak pernah lagi, bayangin. COVID-19 ini. Dari Almeira Nadifa, cerita awal mula ketemu Kak Seral. Itu panjang banget. Itu ada videonya yang kita bikin khusus buat cerita itu dari awal sampai kita nikah. Itu ada di judulnya Sampai Menikah Begini Ceritanya. Tontonnya di sana lengkap. Dari Farida, Kak, gimana menurut Kak Abil sebagai wanita jika disuruh pria menunggu untuk menikahi kakak karena untuk menabung buat modal nikah sampai dengan waktu 2 tahun? Ya kalau kamu nggak mau menunggu, kamu egois. Masa lakinya nggak ada duit dipaksa buat menikah, mau disuruh ngutang, mau kalian habis nikah kalian sibuk membayarin utang, ya kan nggak mau kan. Jadi kalau dia mau mengumpulkan itu, ya kamu kasih dia waktu. Dia minta waktu berapa, misalkan 2 tahun, ya kasih dia waktu. Misalkan kamu nggak sanggup nunggunya, bilang sama dia nggak sanggup, ya udah kamu cari yang lain, dia cari yang lain, beres. Ya intinya kamu harus tanya dulu sama si cowoknya itu, maksudnya kamu harus mastiin dia dengan kamu nunggu dia udah pasti bakal sama kamu gitu. Karena ada kejadian orang udah nunggu terus giliran udah ditunggu malah dia sama orang lain. Curhat. Gitu. Apa sih? Jadinya gitulah, pokoknya lu harus tanya dulu kepastiannya. Gua nunggu nih, nah udah gua tunggu, lu bakal sama gua enggak gitu. Kalau nggak sama gua udah, gua nggak mau nungguin lu. Terbuang sia-sia 2 tahun, ngapain ya kan? Ada yang bilang itu, kamu bakal sama aku nggak kalau aku tungguin? Ya nggak tahu. Jadinya gitu. Ada tuh mantan. Nih
intinya ya harus seperti itu, karena kalau misalnya nggak jelas, karena di dunia ini belum tentu ada yang jelas. Ingat, wanita cuma butuh satu, butuh kepastian. Ya, Rima dari Cia 28. Kak Abil, motivasi dong buat anak yang broken home. Hai. Aku no komen. Kamu mulai. Pokoknya intinya gini. Kadang anak broken home itu selalu dikategoriin sama anak yang nggak benar kebanyakan. Bahkan aku sendiri pun pernah dicap anak nggak benar gitu. Terus aku sampai pernah dijoin sama teman-temanku. Jadi ada satu orang yang bilang jangan mau temenan sama Abil itu keluarga broken home gitu. Ya pokoknya intinya gini sih, nggak akan ada orang yang bisa mengerti kamu, nggak akan ada orang yang bisa support kamu selain diri kamu sendiri. Jadi kamu harus semangatin diri kamu sendiri, kayak bilang aku harus sukses, aku harus berhasil. Karena dengan berhasil itu kamu bisa mengunci omongan orang yang udah ngejelekin kamu, yang udah menghina kamu sama keluarga kamu gitu. Intinya kamu harus buktiin sama orang, anak broken home itu bukan anak yang rusak, bukan anak yang gimana gitu. Banyak kok anak broken home yang sukses. Iya. Jadi kamu jangan terlalu dengerin kata orang. Kamu jalanin aja hidup kamu sebaik-baik mungkin, sepositif mungkin. Nanti juga kalau kamu sukses, mereka juga mingkem. Iya. Karena pada saat kamu sudah berada di atas, orang yang dulu menghina kamu itu bakal berbondong-bondong datang lagi. Hai Abil, gimana kabarnya sekarang? Atau kamu siapa? Hai, gimana? Udah lama ya kita nggak ketemu. Nah, orang yang dulu ngebully kamu, orang yang dulu menghina kamu itu bakal datang ke kamu berbuat baik. Nggak tahu itu tulus atau enggak. Percayalah. Bau yang Bau. Kasera, dari Reza _Syah. Kasera orangnya humoris atau romantis? Aku nggak romantis. Humoris sih. Humoris sih ya, kalau romantis sih enggak. Bau. Emang bau, namanya orang kentut. Uangnya parfum. Bau yang Eva aja tahan untuk hidung Eva. Kalau Cheryl ini romantis kadang-kadang little. Kadang aku kaget gitu ya, aku lagi tidur dibayangin lagi tidur, tiba-tiba aku melek, dia berhadapan dengan aku, tiba-tiba bilang I love you. Lalu dia bilang kak kamu cantik banget sih, gitu bayangin. Tapi itu kadang lebih banyaknya romantis. Kok romantis, humoris gitu. Kalau lagi kesambet romantis gue. Ya, kalau lagi kesambet makanya kadang-kadang yang kenapa yang? Kadang-kadang ada gitu. kamu gitu, kamu ketok tawa kok. Ya geli aja. Ketawa Iya, ini kamu kan ketawa pengen. Yang kenapa yang? Kamu udah ketawa pengen ngaco. Kenapa yang? Kamu gitu kan? Apa sih? Buka baju ya. Gitu. Buka baju. Dari Zulita Dwi Permatasari. Kak Abil pernah nggak sih ngerasa sebel ke Kak Sheryl kalau Kak Sherylnya lagi sibuk sendiri nggak mau bantuin jagain Cila yang sekarang Cila udah super aktif? Pernah. Apa? Kalau dia main PES paling sebel aku. Kayak kamu nonton Korea orang nggak dicuekin aja. Iya, jaga Cila, bukan masalah nyuekin kamu, jaga Cila. Kadang misalnya aku tuh lagi di mana gitu kan, lagi ngapa gitu, dia padahal lagi main PES, yang nah, gitu tuh kadang. Kayak aku kadang suka nggak boleh dia main PES. Kalau aku lagi sama Cila nggak tidur, makanya dia sekarang main PES. Kalau aku lagi nonton Korea, Cila lagi gambar. Kalau nggak kita lagi tidur berdua, baru dia main PES. Sekian Q&A dari kita, semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua. Yang belum dijawab nanti kita open lagi, kalian tanya aja. Ya, dadah, assalamualaikum.